Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai advert games bagian kelima. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan mengenai pemahaman awal dari advert games. Kemudian di bagian kedua saya menjelaskan mengenai tipe-tipe dari advert games. Di bagian ketiga, saya membahas mengenai bad examples atau contoh-contoh jelek dari advert games. Dan di bagian keempat atau bagian sebelumnya, saya membahas mengenai good example dari advert games. Nah, di bagian ini salah satu yang saya bahas adalah giveaway game atau integral game. Giveaway game ini equivalent to of the old fashioned yo-yo with a company logo on it. Jadi sekedar nempel. They are usually small, arcade style, sometimes spin-off of well-known classic, Traffic Driver and Billboard. Kalau yang good example itu seperti di Minute Maid ya. Jadi main mahjong itu kan umum ya, arcade, tetapi small, kecil. Tidak terlalu besar ukurannya dan ya santai-santai saja gitu ya. Atau seperti Red Bull itu arcade, tidak small tetapi arcade dan ya nempel-nempel saja, billboard saja. Dan old fashion, jadi game yang sudah dikenal. Jadi tidak belajar hal yang baru. Misalnya seperti coki-coki itu kan beda ya. Ini harus ada augmented reality-nya, ada AR-nya, kemudian harus install, harus begini, mempelajari karakternya begitu. Jadi ada proses untuk belajar. Sedangkan yang giveaway ini tidak. Pokoknya saya kasih, habis perkara, selesai. Tipe yang kedua adalah integral game. Jadi ada experience, ada pengalaman. Seperti Oreo itu. Game experience is built around the brand, product, or service. The message is the game. Ya, kalau contoh saya Oreo tadi, atau Diego, atau yang Marvel yang tidak saya tampilkan di sini ya. Itu integral game. Jadi memang gamenya menyatu dengan produknya. Sulit ya, yang paling sulit adalah integral game. Kenapa? Satu, harus kreatif. Dua, memang harus melalui proses dalam melakukan itu gitu ya, harus sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan deskripsi produknya, untuk siapa, segmentasi, dan banyak hal yang harus dilakukan. Beda dengan giveaway, pokoknya ada gitu. Tapi ingat bahwa yang old fashion, yang kuno atau yang biasa itu tidak berarti kemudian jelek, tidak. Ya, mungkin masih bagus. Seperti Minute Maid itu, mahjong banyak Pak gitu. Game mahjong di di Play Store gitu. Terus apa bedanya sama yang ini? Nah, itu yang harus disebutkan. Karena the message is the game. Ya, itu yang harus dilihat pertama kali. Riset yang lain menyatakan bahwa the problem with giveaway is that while they are often fun, they do not realize the vision outline of employing game as unique communication tool. Nah, ini yang seringkali dilupakan, bahwa waktu megang hadiah, ya, jika di situ tidak ada tulisannya, misalnya dari Milo atau Koko Kran tadi, dikasih sendok, sudah sendok gitu aja, nggak ada tulisannya ini hadiah dari apa, dari produk apa, ya, sehingga waktu dipegang, kalau orangnya nggak paham, ya nggak tahu kalau itu dari situ gitu loh. Ya, padahal itu cara untuk berkomunikasi dengan konsumen dalam waktu yang lama. Ya. Instead, they simply act as a lure. Hanya sebagai umpan saja. A piece of candy, usually intended to draw users to a corporate website. Jadi hanya sebagai umpan. Nih loh, sudah tahu belum produk saya?
Belum kan? Nah, ini saya kenalin nih. Sudah selesai. Nggak ada feedbacknya, nggak ada umpan baliknya. Atau kalau yang non digital tadi piece of candy. Jadi permen ya, selesai dikonsumsi, bubar, selesai. Nah, itu kejelekannya di situ. Sehingga tidak berkesan ya, tidak tidak bermakna. Nah, karena tidak bermakna akhirnya tidak ada komunikasi. Padahal yang dibutuhkan adalah komunikasi, bukan hanya sebagai sebuah hal yang kemudian sudah gitu. Ya, meskipun ini masih perlu riset lebih lanjut. Nah, tema lagi nih gitu ya bagi yang mau skripsi atau mau tesis. Ya, memang sengaja di bab ini saya banyak menyebutkan itu ya untuk skripsi atau tesis. Kenapa ya? Karena kadang saya juga gemes aja gitu kalau lihat tema-tema skripsi atau tesis manajemen, terutama manajemen pemasaran yang terlihat monoton ya. Pengaruh ini kepada ini gitu ya. Pengaruh marketing mix P ini dan P ini kepada ini dengan memperhatikan ini. Ada lagi judulnya sama tapi beda perusahaan atau beda produk. Udah gitu-gitu aja. Sehingga kontribusinya kepada masyarakat itu kurang gitu. Yang mau baca juga kalau bahasa Jawa itu wegah gitu, males. Ya kalau seperti ini enggak. Banyak produsen yang kepingin sebenarnya buat advert game itu banyak. Tapi seringkali tidak tahu bagaimana cara memulainya. The hope being that once the user are done playing, they will take the time to read what the company really wants them to know about, or better yet, give their address. Most often this hope is misplaced. When the candy is consumed, the player move on, having picked up little information in the process. Jadi harapannya sebenarnya advert game itu kita nempel. Apakah hanya sekedar branding saja seperti Oreo, Fanta gitu ya? Kenapa kok branding aja Pak? Kenapa nggak closing? Kenapa nggak beli ya? Karena produk mereka distribusinya kuat, mudah didapat. Nggak usah menyediakan alamat dong. Keluar ke supermarket, ke toko-toko ada semua kok. Tapi dengan habis main game itu ya, misalnya yang Fanta tadi, ya habis main game itu misalnya waktu hari panas gitu, ya memang menjadikan kita kepingin minum gitu ya. Most often this job is misplaced, jadi seringkali gagal. Seperti Diego misalnya, Diego itu bagus ya, jadi tidak gagal dia. Sehingga waktu selesai main, kemudian dia menyebutkan bahwa nanti film Diego ini akan diputar di channel ini pada jam sekian loh ya. Nah, itu message-nya. Sehingga setelah selesai, when the candy is consumed, the player move on. Jadi setelah selesai main, dapat informasinya, dapat apa yang menjadi tujuannya. Bukan having pick up little information in the process. Kemudian bingung, ada apa ini ya main game ini? Sudah gitu aja. Game-game Marvel biasanya menyesuaikan dengan film yang akan keluar. Misalnya yang sebelumnya ya, tahun lalu misalnya Endgame ya. Maka semua game yang franchise-nya Marvel itu akan menyatu ke situ. Kapan premier, kapan ini, kapan itu, nah begitu. Message-nya nyampe. What the company really wants. Itu yang penting. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur kesuksesan?
kriteria ini tidak baku. Ya, balik lagi ini bisa jadi tema penelitian juga. Jadi tema skripsi atau tesis. Tanda crash itu number of games and playtime session. Jadi berapa kali di-download? Wah, banyak Pak. Sudah di-download 2 juta misalnya. Tetapi ternyata yang main sedikit. Jadi cuma nyoba aja. Ya percuma dong. Repeat or new visitor. Jadi ada pertumbuhannya. Sudah di-download 1 juta. Tahun berapa? 2019. Tahun 2020 nggak ada gitu. Nah, dan ini si pihak pengelolanya harus jujur. Ya kalau di Google Play Store kalau Anda buat aplikasi atau buat game itu ada datanya. Berapa banyak misalnya sudah di-download 1 juta, berapa banyak yang bertahan masih menginstal game itu, masih main. Repeat visitor. Berapa banyak tambahannya itu ada semua. Ya, itu yang harus dibuka. Kemudian retention survei ini jarang. Ya karena banyak kalau sudah game ya game aja. Kalau disuruh survei biasanya apa? Skip. Kemudian brand perception. Nah, brand perception ini yang bisa diangkat di luar game. Ya, so kalau misalnya Anda skripsi atau tesis, nah ini yang bisa diangkatkan brand perception-nya setelah main game. Untuk mengukur kesuksesan dari advert game tadi. Parameter lain gitu ya bisa dari behavior. Kalau memang di situ ada mendaftar, sign up, nah berapa yang mendaftar? Daftar lewat email, emailnya dikirim flyer, brosur misalnya begitu. Visit product in online shop ini kalau yang saya sebutkan tadi jarang ya. Di Go mungkin itu yang langsung menuju ke websitenya Nickelodeon. Receive token for physical store. Nah, ini tadi kalau misalnya Fanta, Oreo, kemudian habis main, kepingin gitu, beli yuk. Nah itu. Cuman sayangnya itu sulit ya untuk dilacak. Apakah beli karena memang kepingin atau beli memang karena terpengaruh dari advert game tadi. Unlock secret product related to game. Ini yang seperti Malang Strudel, jadi ada rasa-rasa khusus. Nah begitu. Shopping preference, shopping behavior ini sama. Ini harus dicapai dengan market research. Advert game secara digital berikutnya adalah AR. Tadi sudah saya sebut seperti coki-coki gitu ya, augmented reality. Secara teknis sebenarnya augmented reality ini hanya menghubungkan aplikasi yang terinstal di smartphone, kemudian dikonekkan dengan kameranya, dan pada saat kamera itu mengarah ke satu objek tertentu, maka di aplikasi tersebut akan menampilkan sesuatu yang berhubungan dengan objek yang disorot oleh kamera tadi. Yaitu secara sederhana ya penjelasan tentang AR atau augmented reality. Ini yang sedang marak ya. Termasuk di dalamnya VR, virtual reality. Cuma kalau sekarang sepertinya VR ini tenggelam, terlebih di Indonesia. Kenapa kok tenggelam? Untuk perorangan atau untuk individu, pakai VR ini merepotkan. Karena harus beli alatnya, ya kan? Harus nempel di kepala. Yang saya sudah coba sendiri, kalau nggak terbiasa ya pusing juga sih gitu ya. Apalagi kalau handphonenya tidak terlalu lebar ya. Kalau handphonenya minimal 5,5 in gitu ya oke-oke aja sih. Ya, saya tidak memprediksi bahwa VR ini akan trending ya untuk advert game. Kenapa? Karena sulit. Kalau AR iya masih bisa. Lebih mudah. Bahkan untuk anak kecil sekalipun. Nah, kemudian ada yang hybrid. Hybrid ini menggabungkan antara yang AR dengan yang konvensional atau VR dengan konvensional gitu ya. Seperti coki-coki tadi itu hybrid itu sudah. Dia menggabung-gabungkan antara yang konvensional dengan yang berteknologi kekinian. Nah, begitu. Dan itu bagus. Itu yang memang harus dilakukan. Nah, ini contoh yang lain selain coki-coki taro ya. Ini juga bagus, ini saya acungi jempol ya. Sangat Indonesia begitu. Kemudian ya bisa jalan-jalan gitu. Karakternya yang ada di kartu.
bisa zoom in, zoom out. Nah, itu bagus. Hidup, sangat hidup. Salut saya sama ini ya, karena ini produk Indonesia begitu. Kalau produk luar gitu terserah lah. Ya, tapi ini yang terjadi sekarang. Ya, jadi advert game ini satu hal yang sudah banyak dilakukan, tetapi jarang diteliti secara ilmiah. Ya, sudah ada yang meneliti sudah, tetapi tidak sebanyak yang lain. Ya, kemudian prospeknya masih bagus. Dari sisi marketing juga ini peluang yang berbeda bagi yang belum ya. Dari sisi IT, dari sisi technical ini juga peluang juga karena menyatukan itu tadi brand tadi. Sehingga ini memang jika ingin baik begitu memang harus kolaborasi antara pihak marketing dengan pihak teknikalnya yang membangun ini. Apakah efektif? Beberapa penelitian bilang ya, beberapa bilang belum tahu ya. Anda mau meneliti silahkan dengan konteks muatan lokal itu sangat bagus kalau bagi saya. Silahkan dicoba. Itu untuk materi di bab advert games, masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita akan ketemu lagi di bab yang lain. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.